Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, semoga semuanya ada dalam sehatul afiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan tampilkan seorang dokter yang cerdas, mu'allafah yang tinggi IQ-nya ikhwafillah, yang mana beliau mantap dan yakin memeluk agama Islam serta Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau menjadi mu'allafah karena membaca ayat suci Al-Quran ikhwafillah dan melihat teman-teman di sekelilingnya yang beragama Islam yang santun-santun dan ramah, jauh dari yang diberitakan di televisi ikhwah. Katanya di televisi itu Islam itu radikal dan lain-lain. Tapi ternyata setelah melihat kebenarannya, Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Akhirnya, Bu Dokter cerdas ini, yang menjadi mu'allafah ini, resmi masuk agama Islam. Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sebagai agama yang datang dari Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwafillah, kita akan langsung saja saksikan videonya, dan kita akan coba mentranslate bahasa ke bahasa Indonesia. Silahkan ikhwafillah. You embraced Islam, and how has it become Nah, ikhwafillah, barusan host ini bertanya kepada dokter yang cerdas ini. Katanya, akhbarina kaifa i'tanaqatil islama wa kaifa jara al-amru. Beritahu kami bagaimana Anda masuk Islam dan bagaimana itu bisa terjadi. Actually, how difficult has it been being a Muslim woman here in the West? Lalu kemudian pertanyaannya, wa kaifa taqabbalat imra'ah muslimah, dan bagaimana Anda bisa menerima atau bisa menjadi sebagai wanita muslimah? Well, I didn't know any Muslims growing up. I grew up in Canada. Nah, katanya, Hasanan, lam akun ala ma'rifatin bi ayyi muslimina khilali nash'ati fi Kanada. Ya, awalnya saya tidak menyangka dan saya tidak tahu ada muslim yang tumbuh di Kanada. And the first Muslims I met were from Senegal and Mauritania. Dan dokter ini berkata, wa kan awwalu man qabaltu minal muslimina min Senegal wa Mauritania khilalu dirasati fi Faransa. Dia adalah orang pertama yang saya temui sebagai seorang muslim ya, dari Senegal dan Mauritania selama studi dokter ini di Prancis. When I was studying in France, wonderful people. They're from very solid communities. Lalu kemudian dokter ini mengatakan mereka adalah orang-orang yang luar biasa dari komunitas yang sangat erat, lalu kemudian mereka itu bersifat lembut dan penyayang. Compassionate communities, and I saw in them this spirit of generosity, patience, compassion. Dan aku melihat di dalamnya dari esensi kedermawanan, kesabaran, dan belas kasihan. Begitulah teman dokter ini dulu ketika dokter ini studi di Prancis. They really appealed to me, just as from a friendship point of view, but because they were such kind people, I wanted. Lalu kemudian saya sangat suka hal ini sebagai teman mereka juga karena mereka sangat amat baik kepada saya. To know more about their life, about the country they lived in, their cultural context, and because of that. Nah, lalu kemudian dan akhirnya saya ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang kehidupan mereka, tentang negara tempat mereka tinggal dan budaya mereka seperti apa. I realizing that they were Muslim, and they were very low-key about it. I mean, they weren't trying to push their religion on me by any means. I read. Selanjutnya, karena alasan ini, kata dokter itu, dan mereka sebagai Muslim, mereka tidak pernah mencoba memaksa saya untuk pindah ke agama mereka. Kita lanjut.
about their religion. I didn't know anything about Islam. Nah, selanjutnya saya membaca tentang agama suci mereka karena saya berangkat dari tidak tahu apa-apa tentang Islam. And so for the first time I opened up the Quran. And it was really the Quran that brought me to Islam, because at that point in my life, I didn't have any faith in God. Masya Allah, ikhwafillah. Itulah katanya pertama kali saya membaca Al-Quran, dan Al-Quran adalah alasan saya untuk memeluk Islam, karena saya tidak begitu percaya pada Tuhan yang dulu dalam kehidupan saya. Masya Allah. And by the time I'd spent some time reading the Quran, I found that I had regained my faith in God. Nah, ketika saya menghabiskan beberapa waktu untuk membaca Al-Quran, saya menemukan bahwa saya telah mendapatkan kembali iman saya kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah. So it was really out of gratitude to the Quran that I felt that I should continue to learn, what is this tradition that brought me this sacred book that allowed me to regain. Masya Allah. Jadi sebagai penghargaan atas keindahan Al-Quran yang luar biasa pada diri saya, ya, katanya, saya merasa perlu untuk terus mempelajari kitab suci ini, kata dokter ini, ya. Something so valuable in my life. Katanya, agar saya bisa mengambil kembali sesuatu yang berharga dalam hidup saya. Masya Allah, ikhwafillah. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Walaupun singkat, semoga bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari video ini, bahwa memang hidayah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang betul terbuka akal dan pikirannya, ya, serta menerima kebenaran dalam jiwanya, dalam hatinya, bahwa ajaran yang sempurna itu, ajaran yang lengkap tuntunannya, tiada lagi kecuali adalah Islam. Baik, ikhwafillah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan semoga kita doakan dokter yang cerdas ini istiqomah dalam Islam, dan semua para mu'alaf atau mu'alafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibimbing menjadi Islam yang taat, Islam yang bisa menghadirkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi imamal muttaqin, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ikhwafillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.